Baik, sebelum dibuka, eh, saya akan eh, menyampaikan laporan dulu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, yang saya hormati Pengelola Program Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, dan yang saya banggakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, ya, walaupun lewat jaringan Zoom, ya. Salam dan taslim tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Izinkan kami selaku pelaksana kegiatan untuk melaporkan beberapa hal terkait pertemuan ini. Jadi pertemuan ini kita berikan tajuk pertemuan koordinasi program penanggulangan tuberkulosis tingkat Kabupaten Pasangkayu, yang mana pertemuan ini bertujuan untuk melakukan feedback capaian kita selama 1 tahun ke belakang, tahun 2025. Sekaligus kita ingin melihat eh, kendala-kendala yang mungkin menjadi penghalang kita supaya sehingga capaian kita belum maksimal. Kemudian kami berharap melalui pertemuan ini juga kita bisa menemukan solusi atau menemukan pemecahan masalah terkait hal-hal penghambat tadi. Ya. Pada pertemuan ini kami mengundang seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu, yakni dari seluruh puskesmas, baik kepala puskesmas, pengelola program tuberkulosis, pengelola laboratorium. Begitu juga dari rumah sakit, ya, rumah sakit umum daerah Kabupaten Pasangkayu, kemudian Paskes swasta, klinik, lapas rutan, dan klinik Polibun. Jadi pada pertemuan ini kami akan memaparkan feedback capaian eh, program tuberkulosis tahun 2025. Jadi kami berharap pada pertemuan ini kita banyak berdiskusi sehingga eh, banyak mengeluarkan atau menemukan hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan capaian kita. Saya kira itu mungkin yang bisa saya laporkan. Eh, Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan arahan, sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini walaupun hari ini adalah hari Minggu, ternyata teman-teman bersedia untuk melakukan rapat evaluasi program TBC. Terima kasih banyak ya dan apresiasi kepada teman-teman Pasangkayu. Tidak lupa salawat dan taslim kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita baca, salawat yang kita kirim ini bisa menjadi syafaat untuk kita di hari akhir. Amin. Amin ya Rabbal. Yang terhormat Kepala Bidang P2P Dr. Imran. Yang terhormat para wasor TB. Yang terhormat para kepala puskesmas dan pemegang program TB di masing-masing puskesmas.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Harsalim sebagai Wasor TV di Provinsi Sulawesi Barat bahwa maksud dan tujuan pertemuan ini pada sore hari ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kita pada tahun 2025 khusus lingkup Pasangkayu, lingkup Kabupaten Pasangkayu, untuk melihat sejauh mana capaian program, apakah sudah memenuhi target atau tidak memenuhi target, kemudian bagaimana kita mengatasi secara bersama-sama atau berpikir secara bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah atau mungkin solusi yang bisa kita gagas pada pertemuan pada sore hari ini, sehingga capaian-capaian yang masih terkendala ini benar-benar bisa kita atasi secara bersama-sama dan pada akhirnya dapat mencapai target indikator TB ini sendiri. Seperti kita ketahui bahwa TB ini adalah salah satu programnya Bapak Presiden, masuk dalam salah satu Astacita, ya, dan di level provinsi ini setiap minggu, bahkan setiap minggu, setiap bulan ini selalu diadakan evaluasi, dan program TB ini masuk di dalamnya dalam ranah evaluasi Kemendagri, sehingga ya tentu saja untuk menindaklanjuti dan memaksimalkan hasil capaian-capaian itu, tentu kita melakukan evaluasi juga kepada teman-teman kabupaten untuk melihat sejauh mana kendala atau masalah yang ada di lapangan. Saya kira saya tidak usah berpanjang-panjang ya pada sore hari ini. Tentu saja saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena ya alhamdulillah walaupun hari ini adalah hari libur, teman-teman seyogianya tetap siap untuk rapat bersama. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat evaluasi program TB lingkup Pasangkayu ini kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin selanjutnya sepatah kata mungkin dari Bapak Kepala Bidang sebelum saya memaparkan capaian kita tahun 2020. Ada yang ingin disampaikan, Dok? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Wasor TB Provinsi Sulawesi Barat, dan yang saya banggakan teman-teman dari Dinas Kesehatan, khususnya bidang P2P untuk program TB, dan teman-teman dari semua puskesmas pemegang program TB, dengan dari Polibun, dari Rutan, dan teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu-satu namanya di sini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa bertemu melalui media Zoom ini untuk membahas terkait dengan bagaimana pengendalian penyakit TB khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri Pak Wasor, barangkali baru kita berjumpa. Saya kebetulan baru ada 10 hari ini sebagai Kepala Bidang P2P untuk Dinas Kesehatan Pasangkayu.
Jadi barangkali kalau seperti kepala bidang provinsi ini sudah lama kenal saya karena pada tahun 2029 saya sudah pernah sebagai kepala bidang P2P ini juga. Jadi pada kesempatan ini saya berharap bagaimana dengan kegiatan ini semua program khususnya untuk TB ya untuk pencapaian di tahun 2025 dan bagaimana pengendalian untuk pencapaian target yang didapat 2025 bisa ditingkatkan dan paling tidak bagaimana kita bisa mengikuti program nasional untuk eliminasi TB di tahun 2030. Jadi sekian saja sepatah kata dari saya. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kegiatan ini bermanfaat kita semua dan bisa berjalan semua program yang ada supaya bisa kita eliminasi TB ini di semua daerah, khususnya di Pasangkayu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Baik, kita lanjut. Jadi untuk berikutnya saya akan memaparkan capaian program penanggulangan tuberkulosis tahun 2025 dari Kabupaten Pasangkayu. Baik. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya data ini saya tarik dari dashboard SITB tanggal 14 Januari 2026 ya. Kemudian data evaluasinya tanggal 17 kemarin. Baik, kita lanjut. Pertama, capaian penemuan terduga. Jadi dari paparan ini saya mengambil target penemuan terduga yang disampaikan oleh Wasor kemarin. Jadi dari capaian selama tahun 2025 kita lihat bahwasanya hampir semua puskesmas melampaui target dari penemuan terduganya. Hanya puskesmas Duripoku, Dapurang dan Pasangkayu 1 yang belum mencapai target ya. Pasangkayu 1 dari target 245 terduga, 359 terduga, Pasangkayu hanya menemukan 245 terduga. Ya, kemudian yang tertinggi dari Puskesmas Sarudu sebanyak 324%, 3 kali lipat ya. Terduganya 214, targetnya 66. Jadi mungkin bisa dilihat ulang nanti ini bagaimana penentuan targetnya untuk tahun 2026. Berikutnya capaian SPM ya. Capaian SPM ini kita berdasarkan target SPM ya. Kemudian kita denominatornya adalah terduga yang sesuai standar. Ini juga capaiannya alhamdulillah sebagian besar mencapai target dan bahkan ada yang targetnya sampai 279%. Hanya Puskesmas Pasangkayu yang baru 5%. Jadi perlu saya sampaikan di sini sebenarnya terduganya Puskesmas Pasangkayu juga lumayan banyak, cuman yang sesuai standarnya yang sedikit ya. Ini mungkin Bagaimana itu, Pak? ya. Bisa langsung bertanya. Kenapa? Bisa langsung bertanya, Pak. Itu kenapa bisa 5%, Pak? Bagaimana caranya itu, Di? Padahal Oke, ada hasil. nanti ya, Oh, ya iya, Pak, nanti ya, Pak. apa? Boleh. Ini, jadi kami hanya menghitung, jadi Mhm. denominatornya adalah target yang dilayani sesuai standar. Nah, di SITB itu ketika penginputannya tidak tuntas sampai di hasil diagnosa, maka dianggap tidak sesuai standar. Nanti kita coba lihat lagi sebentar ya. Jadi, Oh, iya, Pak. walaupun banyak terduga yang kita temukan, tapi jika misalnya sudah setelah dinyatakan negatif TCM-nya, kita tidak input lagi selanjutnya, misalnya hasilnya negatif segala macam, tidak kita input lagi, maka dia dianggap tidak sesuai standar. Seperti itu, Pak. Nanti sebentar Oh, iya, Pak. kita lihat sama-sama ya. Iya, Pak. Jadi, sehingga Pasangkayu 1 itu 5%. Ini Oh, saya sering ingatkan ke teman-teman puskesmas, teman-teman kabupaten bahwa tolong ketika menginput terduga tuntaskan datanya sampai di hasil diagnosa. Apakah dia positif, negatif, tetap dituntaskan.
sehingga dianggap penginputan atau kondisi atau status terduganya adalah sesuai standar. Ya. Begitu juga dengan Sarjo, Motu, Bambaira, Sarudu 1, Duripoku. Ya, yang lain itu sudah bagus, sudah mencapai target. Bahkan yang tinggi di sini saya lihat Sarudu 2, Pedongga, dan Baras 1. Ya, Bambala Motu juga bagus. Kemudian Bulu Tabak. Baik, lanjut kita ke treatment coverage ya, angka penemuan kasus. Ini angka penemuan kasus ya. Target 90%. Kita lihat yang paling tinggi bahkan melampaui target ini Puskesmas Bambalamotu. Puskesmas Bambalamotu itu targetnya 59, yang berhasil dia temukan 61. Jadi teman-teman sekalian, ini saya tarik dari dashboard ya, artinya dari TB06 pasien-pasien yang ditemukan di Vaskes itu. Bukan tidak termasuk pasien yang dirujuk dari Vaskes lain. Nanti kita coba lihat sama-sama. Kalau misalnya ada perbedaan, nanti kita diskusikan setelah ini. Ya. Kemudian Puskesmas Sarjo paling sedikit, itu 8%. Sarjo saya lihat, Sarjo hadir kan ya. Hanya menemukan 2 pasien selama 1 tahun. Ini saya juga mau dengar apa masalahnya ini. Sehingga dia hanya mampu menemukan 2 kasus selama 1 tahun dari target 25 kasus. Kemudian yang saya apresiasi cukup bagus di sini adalah Puskesmas Bambalamotu, ya Rondomayang. Itu 103% ya, dari target 59 mereka berhasil menemukan 61 kasus ya, diikuti oleh Sarudu, Baras 1, kemudian selebihnya itu ya kisaran 40 sampai 35. Kemudian yang saya dikasih bar warna merah ini Bulu Tabak, Pasangkayu 1, Duripoku, dan Sarjo. Capaian secara kabupaten itu sebanyak 78% dari target 90%. Berikut enrollment rate. Kalau enrollment rate, alhamdulillah kita mencapai target ya di Pasangkayu. Targetnya 95, kita capaiannya 96%. Hampir semuanya 100%, kecuali ada berapa ini? 6 Vaskes yang tidak 100%, tapi 3 Vaskes yang belum mencapai target, yakni Pasangkayu, RSUD Pasangkayu, kemudian Pasangkayu 2, Sarudu 2, dan Duripoku. Ini Duripoku. Nah. Oh iya, target penemuannya 3, yang diobati cuma 2 ya, karena dia sedikit yang dia temukan, makanya dia terlihat sekali persentasenya jika ada yang tidak diobati, hanya 67%. Selebihnya itu alhamdulillah maksimal ya, 100%. Kemudian kita lihat penemuan kasus TBC berdasarkan tipe diagnosa. Ya, di sini kita harapkan lebih banyak yang bakteriologis ya, dari pemeriksaan sputum. Ini terlihat dari level kabupaten kita lihat 64% itu bakteriologis, klinis 36%. Di sini kita lihat ada beberapa puskesmas yang 100% itu bakteriologis seperti Bambaira, Baras 1, Motu, Duripoku, itu 100% bakteriologis. Kemudian tapi ada yang 100% klinis ya. Seperti Sarjo, 2 pasien yang didapat, dua-duanya bukan bakteriologis. Ya, mudah-mudahan sebentar kita ada penjelasan dari Sarjo ini. Kemudian rutan juga lebih tinggi yang klinis ya, karena memang mereka kayaknya mengandalkan foto ronsen. Kemudian RSUD Pasangkayu juga ini bisa menjadi bahan diskusi juga sebentar, karena RSUD Pasangkayu itu lebih besar penemuan terduga menggunakan
di luar pemeriksaan BTA, 59 banding 41. Jadi sepertinya di RSUD Pasangkayu ini lebih dominan penggunaan fototoraks dibanding TCM. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi kalau saya lihat ini sepertinya seperti itu. Lebih banyak menggunakan fototoraks dibanding TCM. Ya, sehingga bakteriologi klinisnya lebih tinggi daripada bakteriologisnya. Diikuti oleh Puskesmas Sarudu 2 40 banding 60. 60 banding 40 ya. Baik, selanjutnya berdasarkan jenis pemeriksaan. Nah, ini juga terkait dengan yang tadi kita di sini kita lihat berdasarkan alat diagnosa yang digunakan. Di sini kita lihat yang saya highlight di sini yang tadi ya, RSUD Pasangkayu. Di situ penggunaan TCM-nya 38%, penggunaan ronsen 59%. Ya, ini tinggi sekali penggunaan ronsennya. 66 yang didiagnosa menggunakan TCM, yang didiagnosa menggunakan fototoraks itu 101 pasien. Bambalamu itu juga cukup tinggi penggunaan fototoraksnya, itu 26% berbanding 69%. Sebenarnya tidak dilarang teman-temannya menggunakan fototoraks, bahkan kami anjurkan memaksimalkan penggunaan fototoraks. Namun penggunaan fototoraks dilakukan setelah pemeriksaan bakteriologis dinyatakan negatif. Jadi diutamakan dulu TCM. Ketika TCM-nya negatif, untuk memastikan bahwa si terduga tidak TBC, maka kita lanjut dengan penggunaan pemeriksaan penunjang lain, yang salah satunya adalah foto ronsen. Jadi bahkan kami sarankan kepada teman-teman Pasienkes untuk meningkatkan capaian program, capaian penemuan. Setiap pasien atau terduga yang hasil TCM-nya negatif, itu usahakan dilakukan fototoraks. Artinya jangan berhenti setelah dinyatakan negatif oleh TCM. Periksa lanjut dengan pemeriksaan fototoraks untuk meningkatkan capaian kita ya. Jadi kita lihat di sini 61% menggunakan TCM, kemudian 34% menggunakan 35% menggunakan fototoraks, ada 2,2% menggunakan scoring ekstra paru 0, sekian persen ya. Baik, berikutnya berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini kita lihat bahwasanya pasien TBC di Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh laki-laki 63%, perempuan 37% ya. Salah satu penyebabnya teman-teman sekalian adalah karena rokok ya. Jadi menurut data dari pusat kemarin bahwasanya di Indonesia salah satu faktor tertinggi penyebab tuberkulosis di Indonesia adalah faktor rokok ya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita bagaimana kita berkoordinasi dengan program PTM ya untuk bagaimana mereduksi atau meminimalisir perokok yang ada di wilayah kita. Baik, kita lanjut ke capaian TBC anak. Ini juga memperhatikan ya teman-teman sekalian ya di Pasangkayu. Kita selama tahun 2025 hanya mampu menemukan 2 pasien TBC anak. Ya, nanti bisa disclaimer, bisa dijustifikasi teman-teman sekalian kalau apakah data ini betul atau tidak. Yang jelas kami menemukan bahwasanya hanya ada 2 kasus TBC anak di Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2025. Yang ditemukan di Puskesmas Tike dan RSUD Pasangkayu. Ya, jadi capaian kita otomatis juga 2% karena targetnya atau estimasi kasus TBC anak di Kabupaten Pasangkayu adalah 100 kasus. Jadi 2%. Jadi tolong teman-teman sekalian, sebenarnya kasus TBC anak itu pasti ada, cuman bagaimana kita menemukannya yang kita mesti explore lagi, lebih tingkatkan lagi bagaimana mendiagnosa kasus TB anak, karena memang untuk mendiagnosa TBC anak
itu tidak segampang mendiagnosa TBC dewasa ya. Karena pengambilan sampel untuk TBC anak itu lebih sulit dibandingkan dengan pengambilan sampel pasien TBC dewasa. Berikutnya, angka keberhasilan pengobatan ya, success rate. Targetnya 90%, yang mencapai target itu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 vaskes, yakni puskesmas Sarudu 2, rumah sakit umum daerah, Tike, Bambalamotu, Pasangkayu 1, Sarjo dan Baras 2. Yang hampir mencapai target itu Pasangkayu 2, Bulutaba, Sarudu 1, Dapurang. Yang belum masih jauh dari target itu Pedongga, Lariang, Bambaira, dan yang terendah itu Baras 1, kemudian Duri Poku 60%. Target secara kabupaten itu 85%. Jadi, teman-teman sekalian, jika kita masih ada waktu sekitar 40 hari lebih, mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan untuk mencapai target 90% ya. Sisa 5% ini yang kita mesti cari. Cure rate, angka kesembuhan, sebenarnya ini juga penting tapi mulai dilupakan. Ini kita lihat yang paling maksimal dan saya kembali apresiasi adalah Puskesmas Bambalamotu. Itu capaiannya 84%. Berarti tim TB-nya Puskesmas Bambalamotu ini bekerja dengan baik antara pengelola laboran ya. Karena kita tahu bahwasanya pemeriksaan follow up itu tergantung atau sangat ditentukan oleh kinerja teman-teman laboratorium karena melakukan pemeriksaan dengan mikroskop ya. Kemudian diikuti oleh Puskesmas Bulutaba 50%, Sarudu 1 45%, Sarjo 40%, Pedongga 35%, Pasangkayu 1 20%, Tike 14%, dan Lariang 5%. Selebihnya tidak ada pemeriksaan follow up ya. Nanti tolong konfirmasinya ada apa ini, kenapa tidak berfungsi laboratoriumnya, sehingga tidak ada sama sekali pemeriksaan follow up. Saya lihat di sini misalnya Pasangkayu 2 coba. Pasangkayu 2 ada 13 tidak ada yang diperiksa sama sekali. Dapurang 15 orang tidak ada yang diperiksa sama sekali. Baras 2 10 orang tidak ada yang diperiksa sama sekali follow up-nya. Baik, lanjut ke angka kematian ya. Mortality rate. Di sini yang paling tinggi angka kematiannya adalah Puskesmas Baras 1. Puskesmas Baras 1 ada 6 orang yang meninggal dari 23 orang yang diobati. Ya, kemudian Lariang 19%. Mana Lariang? Kemudian Dapurang 13% ya. 2 orang meninggal dari 15 pasien. Bambaira juga 13%, 4 orang dari 31 pasien. Yang tidak ada pasiennya meninggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaskes ya, antara lain Sarjo, kemudian Sarudu 2, Bulutaba, Duripoku ya, Tike tidak ada yang meninggal. Jadi tahun lalu, tahun 2025, sekitar 24 pasien TBC yang meninggal. Ya, jadi 7%. Angka putus berobat ini juga harus menjadi perhatian kita, masih tinggi ya, 7%, maaf. Ada 25 orang pasien yang lost to follow up ya.
lost to follow up 25 orang ya. Ini merupakan ciri cikal bakal atau calon-calon resisten lagi nanti ini. Ya, yang paling tinggi di Puskesmas Duripoku 40% ya, karena capaiannya cuma 5, yang diobati 5 itu ada 2 yang lost to follow up. Kemudian diikuti oleh Bulutaba 17%, Bedongga 13%, Bambaira 13%. Jadi ada 25 pasien yang lost to follow up. Berikutnya kita masuk ke capaian kegiatan TB HIV ya. Sorry ya. Ini Pasangkayu saya lupa ganti namanya. Saya harus ganti namanya. Maaf ya sebentar ya. Oke. Baik, capaian kegiatan TB HIV. Yang pertama adalah pasien TBC yang mengetahui status HIV-nya. Alhamdulillah, Pasangkayu cukup bagus meskipun belum mencapai target. Targetnya 85%, capaiannya 82%. Kita lihat yang sudah 100% itu ada 4 puskesmas, Sarudu 2, Duripoku, Bambalamutu, Puskesmas Sarjo ya. Yang mencapai target selain yang 4 puskesmas tadi ada Baras 1, Lariang, kemudian Pedongga. Itu sudah mencapai target. Kemudian ada yang beberapa yang hampir mencapai target, Sarudu 1, Pasangkayu, rutan kelas 2B Pasangkayu, kemudian Tike, Dapura. Kemudian yang masih rendah itu Pasangkayu 2, Bulutaba, dan Motu. Kemudian yang tidak ada pemeriksaan HIV itu RSUD Pasangkayu dan Polibun. Kemudian dari semua pasien TBC yang mengetahui status HIV-nya, ada 4 pasien yang dinyatakan TB HIV. 1 di Puskesmas Lariang, 2 di Puskesmas Pasangkayu 1, dan 1 di Puskesmas Tike Raya. Dan alhamdulillah semuanya sudah dilakukan pemberian ART. Baik, selanjutnya investigasi kontak. Ini juga sangat penting teman-teman sekalian, bagaimana kita meningkatkan capaian cakupan kita. Untuk investigasi kontak, itu kita targetkan 90%, dan di sini yang jadi denominatornya adalah jumlah kasus bakteriologis ya. Jadi klinis tidak termasuk, bakteriologis yang dilakukan investigasi kontak. Ini saya ambil dari TB 16, mungkin ada sedikit miss, tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Jadi kita lihat di sini bahwasanya yang paling aktif melakukan investigasi kontak, kita lihat itu Puskesmas Baras 1, 83%. Ya. Ada 24 kasus bakteriologis, 20 yang di IK. Ya. Sisa 4 pasien yang belum di IK. Kemudian Bambalamutu itu 66%. Ya. Ada 79 kasus bakteriologis, 52 pasien sudah dilakukan IK. Mungkin ada yang teman-teman sudah lakukan IK, tapi tidak tercatat di sini. Salah satu penyebabnya karena belum terlaporkan di SITB. Kemudian Dapurang juga 65%. Ya, ada 23 pasien, 15 yang sudah di IK. Kemudian yang rendah itu Motu 14%. Ada 21 kasus di sana, hanya 3 yang dilakukan IK. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, ini ada apa? Karena setahu saya semua puskesmas sudah mendapatkan anggaran untuk
melakukan investigasi kontak melalui dana BOK. Seharusnya dari dana tersebut capaiannya bisa dimaksimalkan ya. Sarudu 2 juga seperti itu. 6 pasien, hanya 1 yang dilakukan investigasi kontak. Sarjo 9, 3 yang di IK ya. Baik, selanjutnya adalah pemberian terapi pencegahan tuberkulosis ya, masih sangat rendah ya di Pasangkayu. Sampai tadi pagi tercatat baru 3 vaskes yang melakukan pemberian TPT. Puskesmas Sarudu 3 orang, Lilimori 3 orang, Randomayang atau Bambalamutu 1 orang. Ini yang tercatat. Mudah-mudahan di kenyataannya lebih dari ini tapi belum terlaporkan ya. Terakhir ini reminder alert ya, yang masih bisa kita harapkan untuk meningkatkan capaian kasus. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Saya ambil tadi pagi ini, jadi masih ada terduga TBC yang belum ada permintaan laboratorium. Ya, sudah dimasukkan sebagai terduga TBC di SITB, tapi belum ada permintaan laboratoriumnya. Itu ada 33 terduga tersebar di sebuah Pasangkayu. Ya, saya enggak. Kalau ada yang minta datanya siapa saja nanti saya kirimkan sebentar. Kemudian terduga TBC yang belum ada hasil labnya sudah dimintakan sudah dikirimkan permohonan laboratorium tapi belum ada hasilnya. Ada 16 pasien, ada 16 terduga ya. Mudah-mudahan ini masih bisa, siapa tahu diantaranya ini ada yang positif ya, kita bisa melakukan menambahkan capaian kita. Kemudian terduga TBC dengan hasil laboratorium positif belum mengisikan hasil diagnosanya. Ada dua ya. Mungkin ini double kah atau apa, saya tidak tahu. Jelas masih terbaca ada 2 di SITB ya. Nah ini dia, ini paling banyak nih. Terduga TBC dengan hasil laboratorium selain positif belum mengisikan hasil diagnosa. Ini tadi kasusnya Puskesmas Pasangkayu 1. Jadi dia negatif tapi hasilnya belum dimasukkan ke SITB. Banyak sekali, ada 1048. Kemudian terduga TBC diobati belum terdaftar sebagai pasien TBC. Ini juga mudah-mudahan ini pasien yang baru terdiagnosa sehingga bisa meningkatkan capaian kita. Ada 4 orang. Kemudian terakhir pasien yang belum ada hasil pengobatannya. Nah, ini tadi untuk meningkatkan capaian angka keberhasilan. Masih ada 14 pasien yang belum ada hasil pengobatannya di SITB. Ya. Apakah ini double atau apa saya tidak tahu. Nanti saya share sebentar siapa-siapa pasiennya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya paparkan. Saya harap setelah ini kita banyak berdiskusi supaya kita bisa menemukan formula terbaik untuk meningkatkan capaian kita. Saya persilakan teman-teman sekalian. Ada hal yang ingin disampaikan atau ingin diklarifikasi atau ingin curhat, silakan. Masih ada waktu. Saya Pak. Ya, silakan Pak Husni. Ya Pak. Yang tadi itu Pak, bagaimana cara menyelesaikannya itu? Karena kalau Pasangkayu 1 itu lumayan banyak terduganya, cuman tidak terbaca apa namanya apa tadi teh? Sesuai standar Pak. Jadi tidak sesuai standar jadinya. Ya, jadi itu apa namanya? Kita selesaikan di SITB Pak ya. Jadi di Tunggu, SITB Pak. kan ada data kasus. Nah, diselesaikan di situ hasil Tunggu. hasil pemeriksaannya, diagnosanya apa, itu kita selesaikan di situ sehingga tuntas nih pengisian data terduganya, data TB 06-nya. Ketika kita berhenti, misalnya kita kirimi sampelnya ke sana, misalnya kita kirim ke Jusman misalnya, telepon ke Jusman, bagaimana hasilnya? Oh negatif. Nah kita perhatikan setelah itu, nah kita apa-apa lagi SITB-nya, nah sudah selesai di situ. Itu dianggap sebagai terduga yang tidak sesuai standar. Iya Pak, karena lumayan banyak kalau Pasangkayu sebenarnya. Banyak. Tapi Ya. Iya Pak, saya lihat dulu Pak di SITB. Ya, bisa kita lihat. Iya Pak.
mungkin saya perlu ngomong sedikit. Silakan dok, silakan. Baik, terima kasih banyak. Jadi melihat tadi laporan Pasangkayu, sebenarnya pasien TB ini banyak ditangkap ya di Pasangkayu. Hanya saja pasien yang kita tangkap itu tentu sesudah kita tangkap tentu kita akan obati. Ketika kita sudah obati, kita harus pastikan bahwa obat yang diminum itu pastikan obatnya diminum, kemudian pastikan bahwa sembuh. Sehingga follow up ini penting sekali. Ya, follow up ini sangat penting karena sayang sekali kalau dia sudah kita tangkap pasiennya, kemudian kita beri obat, tetapi ternyata dia menjadi tidak sembuh. Sehingga teman-teman di Kabupaten Pasangkayu ini perlu memikirkan cara bagaimana memfollow up ini. Ya, bagaimana memfollow up pasien-pasien yang sudah kita obati. Kemudian karena kalau sudah kita obati dan tidak sembuh, ini kan pada akhirnya masuk pada fase resisten. Dan ini yang sebenarnya yang kita hindari. Nah, sebenarnya saya lihat tadi dari kasus ini cukup banyak ya, dan puskesmas kan rata-rata mencapai target untuk angka cakupannya. Hanya dalam proses perjalanannya ini kelihatannya memang ada beberapa hal yang kurang pas ya. Saya kira untuk TCM, ini ada berapa TCM di Pasangkayu, Pak Harsalim? Rumah sakit juga sudah ada TCM-nya ya, alat TCM-nya ya. Kemudian puskesmas ada berapa? 3 ya, ya. Pak? Iya, Sarudu, Bambalamutu dan Rando dengan rumah sakit. Ya, baru 3 ya. Jadi ya, TCM itu adalah alat untuk mendeteksi yang sangat sensitif ya. Jadi TCM ini sangat sensitif untuk mendeteksi bakteri ya. Berbeda memang dengan mikroskop. Kalau mikroskop itu per 100 lapangan pandang itu kira-kira 100-an bakteri baru bisa dia deteksi. Tetapi kalau TCM itu biar puluhan itu sudah bisa dia deteksi. Sehingga TCM ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik yang ada di rumah sakit dan ada di puskesmas. Nah, kalau memang teman-teman belum punya TCM, kemudian di mikroskop dicari di mikroskop ternyata dia negatif, tidak ketemu karena ada kemungkinan kumannya memang masih sedikit, tapi dari gejala klinis ini mendukung ya tentu kita melakukan pemeriksaan pendukung ya. Jadi apakah kita konfirmasi ke rumah sakit untuk periksa TCM kembali atau kita tambah dengan pemeriksaan ronsen. Nah, kalau misalnya memang dengan klinis dengan tambahan pemeriksaan ronsen ini positif, berarti kan bisa kita obati. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman kita bahwa kita pakai dulu TCM. Kalau memang tidak ada TCM, baru kita pakai mikroskop. Kemudian kalau memang di dalam mikroskop tidak ketemu, ya berarti kita cari penunjangnya, yaitu pemeriksaan radiologi. Kemudian kalau kita sudah temukan dan dia kita obati, harus kita pastikan bahwa pasien yang sudah kita rawat ini benar-benar sembuh. Jadi bagaimana caranya memastikan? Ya tentu saja kita lakukan follow up. Jadi minta tolong untuk teman-teman di Pasangkayu lakukan follow up di tempat yang terjamin mutu pemeriksaannya ya. Jadi kalau misalnya di puskesmas ragu, ya silahkan lakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat yang memiliki TCM. Jadi itu saya kira pesan saya kepada teman-teman program, karena sangat disayangkan kalau pada akhirnya dia masuk kepada TB resisten. Saya kira demikian
Jadi yang paling penting adalah follow up setelah kita melakukan pengobatan. Nah, itu di follow up di bulan pertama dan di bulan kelima untuk mengetahui dan memastikan bahwa pasien kita ini responsif terhadap obat. Saya kira demikian. Sekian Pak Harsalim, saya kembalikan. Baik, terima kasih dok. Ya, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang tadi, bahwasanya teman-teman sekalian, saya mohon supaya untuk setiap terduga yang diperiksa jangan berhenti ketika dinyatakan negatif oleh TCM atau mikroskop. Ya, tolong jangan berhenti, tapi lanjutkan dengan pemeriksaan fototoraks. Ya, mungkin diutamakan kepada vaskes-vaskes yang mungkin aksesnya lebih dekat ke pemeriksaan fototoraks, misalnya kalau kalau tidak salah di Pasangkayu cuma ada di rumah sakit ya. Jadi tolong misalnya puskesmas yang ada di Pasangkayu 1, Pasangkayu 2, Pedongga apa kalau terduganya negatif TCM lanjut ke dengan fototoraks ya. Kemudian saya mau memperlihatkan sedikit ini capaiannya Pasangkayu di dashboard yang terakhir ya untuk kasih supaya kita bisa lihat bahwasanya inilah tadi ya untuk mempertegas tadi Pak Husni ya, bagaimana Iya Pak, iya Pak. ya Saya dapat nih Pak, anunya. Ternyata dia harus sampai edit hadis hasil diagnosis Pak. ya betul betul ya Sampai muncul hasil diagnosis bukan TBC Pak. ya betul ya. Ini coba Oh iya lihat Pak, iya Pak. Puskesmas Pasangkayu, jumlah Boleh, boleh terduga Pak, boleh. 45 yang sesuai standar hanya Iya. 18 gedung baru yang paling besar. ya. Itu jadi Oke Pak, maksudnya dinyatakan aku tidak pahami sudah. ya. Jadi tolong teman-teman yang lain juga tolong diperhatikan, tuntaskan pengikutan tadi SITB. Oke. Berarti Kemudian masih bisa berubah itu Pak datanya ya, Kak Salim. Masih bisa aja Pak berubah itu kalau saya rubah. saya rasa masih bisa lah, masih bisa. Masih bisa karena Dituntaskan semua. sebentar Sanum ini Pak. Ya, masih bisa, masih ada waktu sampai bulan Maret. Masih bisa, insya Allah masih bisa. Iya Pak, ya Pak. Karena sebentar Sanum ini. Ya, oke. Kemudian, Iya Pak. kemudian melanjutkan tadi ya. Kemarin saya dapat telepon dari puskesmas, salah satu puskesmas di Pasangkayu, bahwasanya ada kiriman pasien dari rumah sakit yang meminta untuk diterapi. Tapi si pasien ini sudah mengalami pengobatan yang berkali-kali yang tidak tuntas. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu, mohon supaya disampaikan untuk jangan kalau boleh, kalau bisa pastikan dulu si pasien tidak resisten. Ya, apalagi dia punya riwayat pengobatan yang berkali-kali. Bagaimana cara memastikannya? TCM dan TCM-nya TCM XDR. Itu di mana di Kabupaten Mamuju. Jadi tolong kirim Ki ke sini sampelnya untuk diperiksa apakah dia tidak resisten atau sensitif atau resisten. Kenapa? Kapan kita obati pasien yang punya riwayat pengobatan tapi tanpa melalui pemeriksaan XDR, itu takutnya nanti dia minum obat yang tidak tepat. Artinya dia minum obat yang tidak akan mempan juga karena kumannya resisten, ya. Jadi saya sarankan supaya diperiksa dulu. Kemudian tadi dari rumah sakit sudah bergabung ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, tadi di tampilannya saya mungkin tidak sempat lihat dari tampilannya waktu sebelum bergabung. Di sini saya lihat terbaca ya, Bunda? Puskesmas rumah sakit itu lebih banyak pemeriksaan fototoraks dibandingkan TCM. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, apa yang terjadi di sini? Kenapa sampai seperti ini? Biasa begini, Pak. Itu pasien datang ke rumah sakit. Nah, pas ditanya ternyata sudah TCM di puskesmas. Tapi belum ada hasilnya, baru ke rumah sakit nih, Pak. Belum ada hasil TCM-nya ke rumah sakit nih itu pasien. Baru biasa juga, Pak. Bagaimana? Halo? Ya. Nah, biasa juga ini pasien, Pak.
Kalau biasa kan dia biasa meminta sendiri. Saya bisa dipotong rongsen ini, Dok, begini-begini. Saya batuk biasa begitu, Pak. Pasien kalau datang ke rumah sakit periksa, Pak. Nah, itu kecurigaan saya ke situ. Artinya pasiennya tidak melalui pemeriksaan sekutu. Saya dengar Iya, katanya Pak. dokternya dokter radiologi. Karena biasa juga, Pak, itu pasien sudah TCM di puskesmas, tapi belum ada hasilnya ke rumah sakit nih, Pak. Terus Biasanya kalau begitu, walaupun kalau dia ke rumah sakit, kalau dokternya paham, maaf ya, kalau misalnya kita mengikuti SOP yang ada, itu tentunya dokternya akan biasa menyarankan juga, untuk Pak. TCM, jangan langsung ke radiologi. Iya, Pak. Biasa begini, Pak. Biasa juga disuruh pasiennya TCM, tapi itu TCM itu pasiennya biasa beralasan nih. Jauh jauh rumahku ini, Dok. Nggak bisa saya kembali ulang untuk TCM besoknya. Biasa begitu alasannya pasien, Pak, kalau ke rumah sakit. Banyak beberapa tuh saya dapat itu pasien begitu alasannya, Pak. Oke. Baik, yang penting kita paham lah. Artinya begini, dampaknya Ibu, kalau kayak yang kemarin yang di kasus yang saya ceritakan tadi itu berdasarkan foto toraks yang misalnya pasiennya sudah selesai berobat sebelum 1 bulan di foto Iya, Pak. ronsen. Ini Pak pasien kemarin Pak sempat dirawat. Terus saya tanya juga teman di perawatan, ini pasien sudah TCM kah? Nah, bilang terus perawatnya bilang, Pak, itu pasien tidak bisa diambil dahaknya karena tidak ada dahaknya. Oke. Tidak bisa berdahak, Pak. Tidak ada dahaknya keluar. Bisa saya tambah sedikit Pak Amsari karena kebetulan Ya, saya dari rumah sakit juga. ya silakan dok. Iya, jadi Dek Mala begini, saya perhatikan kondisi Iya, yang iya, ada. Dok. Iya, jadi memang pasien yang harusnya masuk ke rumah sakit, walaupun dia bilang sudah dirujuk dari puskesmas karena diagnosa dari dokter yang ada di puskesmas, walaupun belum di TCM, rumah sakit paling tidak kita sebagai pemegang program di atas, sampaikan sama dokternya untuk lakukan itu, paling tidak kalau memang tidak ada TCM atau apa di atas, itu kalau kan dari diagnosa itu dokter dari anamnesanya dia sudah bisa menegakkan diagnosa. Iya, Apalagi iya, Dok. kalau dia Iya. bilang sudah batuk lama, ya sering berkeringat malam, itu paling Yang tidak muntah kita bisa, darah. itu kita bisa sudah menegakkan, apalagi sudah berdahak. Jadi foto rongsen yang seperti Pak Amsar tadi sampaikan itu untuk menunjang pemeriksaan penunjang dilakukan untuk bisa apabila itu pun sedangkan TCM-nya negatif, kita masih harus melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Dan disinilah sebagai kita pemegang program TB, bagaimana memberikan edukasi kepada pasien bahwa ini penyakit yang harus diperhatikan betul. Dan kita sebagai petugas harus jemput bola, ya. Jangan kita cuma menunggu saja pasien mau ke sana atau datang atau tidak lagi, tapi minta maaf ini Pak Amsari, mudah-mudahan ke depan ini, khususnya kami di Dinas Kesehatan ini, dengan teman-teman pemegang program yang ada Puskesmas, ya, dengan saya menjabat di sini sebagai istilahnya koordinator mereka untuk mengantisipasi penyakit-penyakit menular, khususnya TB, HIV, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kami akan menjemput bola, bagaimana menurunkan angka kesakitan. Pastinya mulai dari promosi sampai kuratif harus kita pantau. Karena kalau tidak dipantau begitu, kita tidak jemput bola, kita tidak akan temukan kasus dan tidak ada penurunan kasus lagi. Ya, tapi malah banyak data-data yang jadi rancu nantinya. Kemudian minta tolong juga Ibu, malah di rumah sakit itu, ini ada kendala sedikit, saya perhatikan di rumah sakit terkait ruang isolasi. Jadi saya kan dari rumah sakit, paling tidak kita sama-sama untuk bisa memberantas TB ini, karena di rumah sakit sebagaimana kita ketahui, bahwa infeksi nosokomial adalah infeksi yang sangat dijaga di rumah sakit. Apalagi ruang isolasi yang jelas-jelas di situ adalah tempat disimpan pasien yang harus dijaga penularan infeksiusnya, ya. Jadi kalau bisa Dek Mala sampaikan sama IPCN atau apa manajemen rumah sakit atau petugas-petugas yang ada di ruang isolasi untuk betul-betul jangan semua keluarga pasien bisa masuk untuk menjenguk. Itu namanya ruang isolasi, ruangan yang tidak bebas orang untuk masuk. Paling tidak satu orang saja yang jaga, apa itu pun kalau kondisi pasien dia agak kurang mampu bergerak, butuh bantuan. Tapi kalau dia bisa bergerak itu cuma satu orang saja, kan ada petugas di dalamnya. Dan yang kedua,
mereka tidak pakai masker di dalam, masker biasa, bukan N95, sedangkan dia reaktif untuk TB. Jadi itu sedikit masukan Pak Ansari, bagaimana saya mengoreksi sedikit karena saya dari rumah sakit sendiri, ya. Jadi paling tidak saya tahu juga bagaimana kondisi yang ada untuk kita sama-sama bekerja untuk bisa memutuskan penyebaran TB ini, menghentikan angka kesakitan supaya yang utama ini jangan sampai ada pasien yang tidak teratur minum obat sampai resisten obat, ya, yang itu yang harus dihindari. Saya kira sekian. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dok. Ya, jadi teman-teman rumah sakit ya, mohon diperhatikan kita tetap memegang prinsip bahwasanya kita mengutamakan pemeriksaan bakteriologis ya. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya eh, pemberian pengobatan yang salah. Jadi kalau kita mengutamakan diagnosa menggunakan toraks, kita tidak bisa mendeteksi apakah si pasien tersebut mengalami resistensi atau tidak. Jadi kasihan kalau misalnya dia resisten, kita tidak kita hanya mendiagnosa menggunakan fototoraks yang tidak bisa membaca kumannya resisten, kita obati dengan pengobatan lini 1. Pun juga sebenarnya menurut dokter spesialis paru ya, artinya kenapa salah satu alasan kenapa kita tidak mengutamakan hasil pemeriksaan fototoraks, karena bisa jadi karena katanya ya paru-paru itu ketika dia sudah sakit TBC itu kerusakannya akan permanen. Jadi ketika difoto ulang itu akan seperti itu kembali, kecuali kalau fotonya kita menggunakan sequencing, artinya kita melihat progresnya itu kerusakan paru-parunya akibat kuman. Jadi kalau foto toraks saja diutamakan, mungkin sebaiknya dihindari. Kita lebih mengutamakan pemeriksaan bakteriologis. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita ke permasalahan yang lain yang mesti kita ingin tahu apa penyebabnya? Dari Sarjo Eh, sudah ada dari Sarjo? Tapi Pak, dari Bambala Abang Mutu Mutu ya silakan. mengenai tadi ini yang apa capaian yang 16 yang dilakukan fototoraks. Kemungkinan besar ini Pak, kemarin kami melakukan ini karena sempat kami kemarin itu kehabisan catering Pak dari gudang. Dari gudang. Kemungkinan ini yang 16 ini yang kami rujuk itu yang berdasarkan hasil klinisnya Pak, karena ada beberapa kayaknya ada sekitar 2 minggu atau berapa minggu itu kami kekosongan catering. Jadi setiap pasien yang kami curigai TBC Pak, kami kirim ke rumah sakit untuk dilakukan fototoraks karena catering tidak tersedia Pak. Ya, Itu. ya, betul sekali Pak. Ya, itu memang kondisi seperti itu mungkin tidak bisa kita hindari ya. Artinya, dan saya sangat apresiasi bagaimana kita tetap Iya, berinisiatif untuk tetap melakukan penemuan kasus meskipun logistik salah satunya tidak bisa kita penuhi. Saya iya maklumi Pak. Pak dan saya apresiasi usahanya sehingga masih tetap ada kegiatan penemuan kasus ya meskipun kartrisnya kosong ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi kekosongan kartris di Kabupaten Pasangkayu. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Pak Yudi. Sarjo ada? Saya sangat penasaran dengan Sarjo ini. Cuman tahun 2025 hanya menemukan 2 kasus. Adakah? Atau Pak Bahar bisa mungkin jelaskan apa yang terjadi dengan Sarjo ini? Pak Bahar? Halo? Siap. Ini ada informasi Pak kenapa Sarjo sampai hanya mampu menemukan 2 kasus dan itu pun dari klinis, bukan dari bakteriologis. Sebentar. 11, 12. Sambil saya buka datanya, Ya, ini juga perlu saya ingatkan ke teman-teman terkait tadi ini saya lihat memang investigasi kontaknya sangat rendah dan ini berpengaruh ke capaian penemuan TB anak dan pemberian TPT. Nah, sedangkan kami lihat
di beberapa puskesmas yang kami dampingi karena untuk awal tahun ini kami semua dari program turun pendampingan untuk dana BOK masing-masing puskesmas itu kami lihat rata-rata menganggarkan investigasi kontak, pemberian TPT dan penemuan kasus. Jadi kami sampaikan ke teman-teman bahwa jangan sampai serapan dana untuk BOK-nya sangat tinggi sementara capaiannya seperti ini bisa menjadi temuan bagi pemeriksa. Ya, betul. Karena ini bisa sekali disandingkan dengan pendanaan karena Dinas Kesehatan sekarang melakukan verifikasi melalui pemegang program. Jadi ada namanya tunda salur apabila capaian rendah sementara serapan dananya tinggi. Ya. Seperti itu. Betul. Jadi itu salah satu mungkin penyebab rendahnya penemuan kasus anak dan pemberian TPT. Ini dari Sarjo tadi. Oke Kak, bisa mungkin dibuka slide pertama dengan kedua tadi yang terduga. Slide pertama. Tadi pasang kayu 1 ya. Ini antara slide pertama dengan kedua Kak, kenapa beda targetnya ya? Ya, kalau target yang pertama ini kan target yang kita tentukan, Pak. Target terduga misalnya Bambaira itu targetnya 154. Kalau yang ini target SPM itu kan ada rumusnya 54% kali 10 kali target penemuan kasus. Jadi di Ya, sini ditemukan. kalau yang saya rumuskan kemarin juga seperti itu Kak, 54% dikali 10 dikali target kasus masing-masing puskesmas. Ya, Makanya saya lihat tadi ini saya contohkan di pasang kayu 1. Kenapa justru tinggi target SPM-nya di slide kedua sementara slide pertama tadi hanya 300-an. 359. pasang kayu 1. Mana? Ini slide pertama ya. Ya, Pasang kayu 1. ini pasang kayu 1 tadi saya 359, cocok ya? Salah. ya, ya. Terus SPM-nya kenapa bisa 400? Coba lihat ya. Bentar. Kita lihat sama-sama. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan di layar Excel? Kelihatan, Pak. Ya, nah ini. Jadi, sebentar. Pasang kayu 1 ya. Kita lihat sama-sama. Siapa tahu saya yang salah. Pasang kayu 1. Total terduganya 245. Yang sesuai standar 18. Target SPM-nya 54% kali 10 kali 74. 74 itu target pasiennya kan, Pak Bahar? Halo? Ya. 400. Ya kan? 54% kali 10 kali 74. Itu dapatnya 400. Cocok nih? Jadi kita tidak melihat target yang ditemukan, kita hanya melihat target yang sesuai standar. Kemudian untuk menghitung target SPM, kita tidak melihat target yang sudah ditemukan, tapi kita melihat target capaian kasus dengan cara merumusnya 54%
kali 10 kali target penemuan kasus. Jadi kalau untuk Pasang Kayu, karena target penemuan kasusnya 74 kasus, maka 54% kali 10 kali 74 itu hasilnya 400. Kemudian 5%-nya itu karena apa namanya 18 bagi 400 kali 100%. Jadinya 5%. Begitu. Oh, siap. Oke? Ya. Ya. Kemudian ada lagi Pak Bahar sebelum saya mau bertanya lagi? Tadi saya lihat rekapanku ini Kak, ya entahlah kalau ada yang double data ya. Ya, Kalau di Sarjo ini 6 yang diobati. Tunggu dulu. Sarjo. Oke, kita lihat bentar ya. Kita lihat di dashboard ya teman-teman ya. Untuk melihat, untuk memastikan. Karena ini data, kalau di dashboard ini data terkini teman-teman sekalian. Jadi kita bisa pastikan ini akurat. Kita lihat Sarjo. Ini. Bisa kelihatan 2 ya. Notifikasi TBC 2 orang. Terlihat ya? Terlihat di layar? Terlihat, Ya. Pak. Siap. Terlihat. Ya, jadi Sarjo hanya menemukan 2 kasus selama tahun 2025. Saya butuh sekali nih keterangannya Sarjo. Tidak ada Irma kah? Tidak ada di. Setahu saya Sarjo itu bagus loh kemarin-kemarin itu. Bahkan punya inovasi apa. Oke, kita lihat ya. Harus saya lihat kan? Baik, yang saya ingin soroti sebelum kita selesai ya, teman-teman sekalian, di sini ini saya butuh penjelasan apa yang terjadi di hampir sebagian besar puskesmas ini. Tidak ada kegiatan pemeriksaan follow up. Nirwana, Dapurang, apa yang terjadi di Dinda ini? Mana Dapurang? Buana, mana Buana? Atau Komang? Apa? Atau yang hadir di sini dan Sarududu ada ya? Paling tidak satu orang mewakili ini apa yang kenapa sampai tidak ada satupun yang dilakukan pemeriksaan follow up. Terus kita yang paling banyak itu Dapurang nih 15 orang. Bambaira. Izin Pak, Baras 2 melakukan follow up Pak. Baras 2 mana? Baras 2. Di sistem tidak membaca, tidak ada yang diperiksa. Begini Kak, Hmm. mungkin bisa saya tambahkan. Salah satu yang menyebabkan tidak munculnya angka kesembuhan adalah kan syaratnya itu awalnya bakteriologis, kemudian follow up-nya itu minimal 2 kali. Salah satunya wajib akhir pengobatan dan bisa salah satunya itu bulan kedua maupun bulan kelima. Nah, yang terjadi di sistem ini ada teman-teman yang menginput pada saat akhir pengobatan, dia menginput follow up bulan ke-6. Nah, sehingga di akhir pengobatan dia tidak terbaca, tidak muncul itu sembuh. Yang hanya muncul adalah pengobatan lengkap, dan meninggal. Nah, itu dia. Kemudian saya perhatikan juga setiap triwulan yang mengumpul slide follow up ini teman-teman rata-rata puskesmas mengumpul. Hanya saja kan kita tidak tahu
satu pasien ini lengkap follow up-nya atau tidak. Nah, di situ dia anunya. Artinya kalau di slide cross check ke Labkesda provinsi ini rata-rata teman-teman mengumpul. Nah, di sini lagi dilihat di kohornya apakah satu pasien ini lengkap dan tidak salah penginputan yang tadi itu. Gitu ya. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, ini kalau terjadi seperti itu, tolong koordinasi Ki. Misalnya kan, kalau mau Ki input hasil, kemudian tidak ada pilihan sembuh, jangan Ki diam, hubungi Ki Pak Bahar, hubungi Ki siapa yang bisa kita hubungi untuk bantu supaya bisa dituntaskan. Iya, betul. Iya, jangan Ki diam ketika hal ini terjadi karena ya kita dibacanya tidak bekerja. Kan tidak enak juga ya. Kita sudah bekerja setengah mati, tapi tidak dinilai tidak bekerja hanya karena kesalahan sedikit saja yang mungkin ada menu-menu di laporan yang kita abaikan atau kita terlewatkan, sehingga dianggap tidak bekerja. Kan tidak enak juga kita dianggap tidak bekerja. Ya, jadi setiap ada kendala, silakan hubungi Pak Bahar, atau kalau Pak Bahar lagi sibuk, mungkin lagi liburan ke Singapura, mungkin ya bisa hubungi saya. Ada Pak, duduk dua. Ya, silakan. Eh, Kemarin sebagian pasien yang Dari mana ini mengobati puskesmas apa ini? Serdu dua Pak. Taruh dua, oke. Ya. Ada sebagian yang di follow up Pak, tapi untuk sekarang tidak ada tenaga lab karena Oke. lulus di tiket, terangkat di tiket. Di tiket. Jadi bagaimana untuk follow up-nya Pak? Kalau yang itu masalah SDM, Pak Bahar coba bisa atau Pak Kabit mungkin bisa bantu jelaskan. Tidak ada tenaga labnya. Saran saya sih kalau memang seperti itu kan Sarudu 2 ini dekat dengan Sarudu 1. Ya, Bisa dibuat memang slide-nya dulu tinggal dibaca di sana. Ataukah memang bisa kalau petugas labnya di Sarudu 1 bisa langsung buat hapusan ya bisa sampel saya dibawa ke sana. Kalau memang bisa. Kira-kira mau petugas labnya Pak? Ya, kita konfirmasi dulu ke sana, apakah bisa atau tidak. Iya. Kami kemarin melihat dari masalah ini, kami usulkan ada pengadaan mikroskop di dana ATM, yang mudah-mudahan bisa diakomodir. Jadi semua puskesmas kami ajukan untuk pengadaan mikroskop seperti ya, itu. betul. Ya, melalui bantuan ATM. Bantuan ATM lewat mana itu Pak? Anunya Dinkes ah? Ya, betul. Itu kita kendalanya karena mikroskop juga ya, banyak yang bermasalah. Baik, yang lain ada yang mau disampaikan kembali lagi? Selesaikan Coba lagi. Coba deh. Oke. angka putus berobat, lumayan tinggi juga. Ini Doripoku ada ya? Oh, ini dua orang ya. Yang paling tinggi itu Bengkulu Taba 4 orang. Ya. Dari Poku ada. Doripoku. Kenapa ini dua orang putus berobat, Bu? Bu Lilis? Iya, kalau dari Duripoku yang pasien putus berobat itu karena yang satunya tidak mau betul-betul sudah tidak mau berobat karena katanya terlalu banyak diminum. Terus katanya terlalu banyak efek sampingnya, tapi
Kalau saya tanya istrinya, katanya tidak ada Ji. Tidak ada Ji yang terlalu parah efek sampingnya, cuman memang pasiennya ini yang sudah tidak mau Pak. Kalau yang satunya kembali ke kampung tapi tidak ada kabar. Di mana kampungnya? Di Sulbar Tonji? Di Lombok Pak. Oke, di Lombok. Oke. Ini yang satunya sudah diedukasi sama dokter atau promkes? Sudah Pak, tapi betul-betul menolak, sudah tidak mau Mi. Pak, Tabe Moka juga bertanya, bertanya kan. Ya, Pak, ada pasienku ini Pak, dari Kalimantan, tapi kesini dia ndak cukup itu hari obatnya. Jadi saya obati lah Pak di sini. Tapi Pak tidak ada bisa menghubungi itu di Puskesmas Kalimantan. Bisa nanti kita anukan Kak Pak, carikan Kak itu nama puskesmasnya biar nak kirim lewat STB. rujukannya? Iya. Ya, bisa. Oh, nah saya kirimkan Ki Pak datanya di sama nama puskesmasnya kalau dia tahu pasiennya. Ya. Oh Jadi iya Pak. teman-teman, ya. Sudah Pak Posni? Iya Pak, oke Pak. Ya Pak, Ya. itu Pak karena tidak terdata di dalam STB itu Pak, tapi sobati di sini. Ya. Jadi teman-teman sekalian untuk rujukan, jejaring rujukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya rujukannya antar puskesmas itu bisa dikoordinir oleh Wasar Kabupaten. Kalau rujukannya antar kabupaten itu bisa lewat Wasar Provinsi atau antar provinsi bisa juga tetap lewat Wasar Provinsi untuk bagaimana menghubungi vaskes yang mungkin tujuan pasien tak. Kemudian apalagi kalau antar provinsi bisa kita menggunakan grup WA provinsi ya. Jadi mudah-mudahan semua vaskes yang ada di Pasangkayu sudah terdaftar semua atau sudah menjadi masuk semua di grup WA TB provinsi. Baik, kita sudah ada di posisi 5:30, mungkin ya sudah. Jadi tadi saya pesanku teman-teman sekalian untuk meningkatkan cakupan. Bisa teman-teman kalau memang ada kendala seperti itu langsung saja lempar di grup Ya, lempar di grup. supaya ya tinggal dicolek ke Salim supaya bisa meneruskan ke provinsi lain kalau ada seperti itu Pak Husni. Jadi teman-teman yang lain juga yang ada masalah seperti itu bisa Ya, langsung komunikasinya di grup saja. bisa Oke sekali. bosku. Bisa antar provinsi, antar negara pun bisa. Ya, Saya cuma betul. tidak bisa akses ke alam Alam baka. Tidak ku tahu nomor WA-nya di sana. Pak, banyak bisa input ini sesuai standar mi. Oh Oh, iya, alhamdulillah. paham apa Kak? Paham apa Pak? Oke, ya kasihan ini mudah-mudahan ini Ya, gunanya teman-teman kita yang lain pertemuan juga. ini supaya kita bisa lihat di mana yang bisa kita Istimewa, perbaiki. Pak. Ya, teman-teman yang lain juga Waduh, gaskan. bos. Apa? Ini Kalau kayak yang Sarjo, Modu, Bambaira, Sarudu Satu, kalau yang semuanya anu masih ini bisa Kak, ditingkatkan ini. kalau yang Dan evaluasi bertanya pengobatan Pak, di mana 2024 diisi biar sesuai standar. Itu mi. Hubungi Kak Hubungi Pak saja. Husni. Pintar Mak. Hubungi Pak Husni. Oke, terakhir sebelum kita selesai ya. Ini ya saya ingatkan kembali ini. Yang ini ya. Coba cek ulang Ki. Coba cek ulang Ki. Nah. Atau saya buka di sini tidak apa-apa ya. boleh. Belum ada permintaan. Bukan saja Pak, saya belajar Ki juga. Bukan, yang ini data-datanya. Tapi Terus ini dua kan Pak. tapi ini ada nama pasiennya, tidak apa-apa Ji. Buka nih Pak. Kayaknya Oke, ini nomor Pak. 1 ini kadang dikasih pot ini tidak kembali potnya ini. baik, saya coba buka ya. Bentar. Terduga belum ada
Yang mana yang mau dibuka? Yang belum ada hasil laboratorium ya? Itu yang banyak sekali, Pak. Jangan dibuka yang banyak sekali itu Pak. Nggak bisa janji kita lihat. Banyak sekali. Oke, saya ini ya. Kelihatan? Belum. Ini belum, Bi? Ya, Sudah. kelihatan Pak. Wah, kecil. Ini terduga belum ada hasil laboratorium. Apanya ini Bisa Pak? dikasih besar. Akhir pengobatan ini Pak atau apa? Bukan terduga. Oh, terus. Oh, iya Pak. Wah, belum ada hasil lab. Oh, Siap, ini siap. Pak. Pertama Kalau saya saya buka Pak ini dulu Pak. Puskesmas Pasangkayu, Husni. Oke, tidak cukup Ini. dahaknya. Aulia Maharani, Musbaria, Afrizal, Umair, Hasra, Fitri, Saifuddin, Nasruddin. Kenapa ini? Ini tidak ada dahaknya ya? Tidak cukup Pak, karena ada volumenya memang. Biasa natanya Kak Jusman, kurang banyak ih. Tambah dahak Pak. Aku bilang biasa bilang cukup di situ. Atau ada nasinya iku Pak. Ya kasihan ini maksudnya kan ada di datanya. Setahu saya sekarang SCTB sudah minta nomor HP ya. Iya Pak. Ada di nomor Iya, HP-nya. Pak. Hubungi kembali. Kasihan ini siapa tahu ini positif Bayangkan ini kalau dia positif dia tidak diobati, dia membagi-bagi kumannya. Ada apa 2 kemarin positif juga sebawa Pak. terduga kan namanya sudah diambil dahak, pasti dia menunggu hasil. Ya. Itulah. Puskesmas Pasangkayu 2 ada 3 orang. Udin, Hermin dengan Mariana. Komang tidak ada Iya, juga. Pak. Itu Masih ya ada kemarin. nik JT 99 Nah, itu enggak ada datanya itu Pak kemarin. Enggak punya Tidak ada ini tahu dia. KTP-nya. Kemudian Itu dari kemarin rumah juga. sakit. Ini Pak, sabe Iya. Pak, Alkiflilah Husing ini Pak yang saya ingat sekali ini pasien Pak. Ini pasien ke rumah sakit tuh Pak. Sudah ambil dahak itu hari, tapi salah kirim di permohonan labnya Pak. Yang kemarin itu mikroskopis dia ada Pak, nggak ada lalu itu yang ketrik itu. Oh, Jadi iya, mikroskopis nih. Betul. Jadi tak salah itu Pak, nggak bisa terinput mau dikirim tanda merah di situ Pak, nggak bisa dikirim ke puskesmas lalu itu hari pedongga. Baru ku telepon juga pedongga, anak rumahnya di perusahaan di PT Mamuang itu Bapak. Oh, kayaknya ini yang saya buka kemarin datanya ya. Iya Pak, iya. Kalau tidak salah ini pernah pengobatan ya? Pernah pengobatan tapi putus sih Pak. Yang masalahnya nih Kak, kalau dia pernah pengobatan tidak bisa dia lagi kasus baru. Betul. Dia pernah pengobatan, jadi tidak ada pilihan mikroskop di situ. Nah, Ya. itu masalahnya. Jadi lain permohonan labnya, lain pemeriksaannya. Jadi di permohonan labnya itu TCM, sementara diperiksa mikroskop. Jadi tetap ada hasil di situ. Diberikan untuk mikroskop tapi tidak nyambung. Jadi terbacanya tidak ada hasil lab. Itu masalahnya. Nah, kalau ini 4 orang Pak, enggak aku tahu itu Pak perawatan kayaknya atau enggak ada di poli ini Pak, di perawatan kayaknya ini. Tapi Pak, bagaimana yang dengan atas nama Alkifli itu Pak? Karena sudah sementara diobati ini. Baru belum ada di SITB. Itu tadi masalahnya Bu, tidak ada hasil keluar. Karena mau aku kirim Kak, enggak bisa terkirim. Enggak ya sesuai standar. memang karena dia terbaca di sistem tidak ada hasil lab karena permohonannya TCM, hasilnya mikroskop. Jadi tidak nyambung, jadi belum ada hasil di situ keluar. Gimana itu Kak? Mau di TCM ulang. Pak Bahar, karena Tabe, halo. Ya. Itu atas nama Alkifli. Dia sebenarnya hasil follow up-nya itu sudah Hilang negatif. suaranya. Halo. Ya, silakan Bu. Halo. Hasil pengobatan Halo Bu. Ya.
Negatif. Cuman dia waktu itu Hilang sudah suara. kampung. Halo, Ai, jaring. Halo. Ya, ya. Dia follow up AP itu sudah Kira-kira bagaimana itu Kadi? Bisa dikasih hasil TCM? Oh, mungkin sekolah besok deh. Dia diinput follow di pasien Ya, dia yang riwayat pengobatan kalau pasien pernah pengobatan, tidak ada lagi muncul di situ sebagai terduga baru. Dia kambuh, apa ya? Kambuh kayaknya di situ. Pernah pengobatan, jadi tidak muncul mikroskop. Oke, jadi pertanyaan itu nanti saya coba tanyakan ke pusat. Tabe Pak. Kabar tabe. Halo. Ya, silakan. Saya tadi Pak dari Pedongga Pak. Kebetulan saya orang lab. Terkait kasus masalah Kipli itu Pak, ini kan sebenarnya pasien tahun lalu Pak yang ditemukan tahun lalu. Itu hasil TCM-nya atau bakteriologisnya itu positif Pak. Nah setelah beberapa minggu selesai pengobatan, itu dirawat di rumah sakit kalau saya tidak salah. Kemudian bukan hasil dia ini disuruh berobat kembali, itu bukan karena hasil bakteriologis, tapi ronsen Pak. Nah, sama juga itu kasusnya yang disampaikan kemarin atau ditanyakan sama Ibu Olpi. Terkait masalah itu, kenapa rata-rata ini pasien ini banyak yang kambuh. Jadi bukan karena bakteriologis atau pemeriksaan TCM, tapi berdasarkan pemeriksaan penunjang atau TB klinis Pak, seperti itu. Tabe, Jadi tidak sebenarnya dirawat ini ini kasusnya ditemukan bukan karena bakteriologis, tapi ronsen Pak. Kalau apa nama diinput ronsennya bisa Kak, Pak? Karena ini Al-Kifli dia datang ke poli tidak dirawat ini pasien. Nah, sudah aku suruh TCM ambil dahaknya, datang gitu pasien ambil setor dahak. Cuman itu tadi mikroskopis tadi terpilihnya bukan TCM tapi mikroskopis. Karena itu hari kan tiada ketri. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu, Tabe. Ini Al-Kifli Lahusin, apakah sudah tercatat sebagai pasien TBC sekarang? Yang kedua ini belum, karena kami juga bingung karena saya konfirmasi ke rumah sakit, mereka juga bingung mau kasih masuk di SITB bagaimana untuk kirim ke rumah sakit. Karena Belum tidak bisa masuk itu, belum bisa masuk itu Kak, karena hasil labnya tidak terbaca. Permohonan labnya harusnya mikroskop, tapi tidak ada muncul pilihan Langsung masuk ke datanya, data input hasil diagnosa. Kasih masuk nih hasil ronsennya. Oh, berarti tidak standar. Abaikan ini abaikan ini Al-Kifli Lahusin. yang belum ada hasil lab, maksudnya masih tetap di standar kapan itu? Coba maksudnya yang penting tercatat dulu sebagai pasien TBC-nya Pasangkayu. Atau dikasih ripsen saja. Karena permohonan labnya itu Kak, TCM. Tapi hasil labnya udah kasih mikroskop, tapi tetap tidak terbaca karena permohonannya TCM. Iya, kasih ripsen paling. Ya, ripsen saja. Iya, kasih ripsen coba. Nggak bisa Kak dirubah di pengantarannya itu Pak? Tidak bisa Pak, karena pilihan ada, mikroskopnya tidak ada, karena dia bukan pasien baru. Ya. Iya, pasien putus berobat. Kalau saya kasih ripsen nih karena memang dia bakteriologis Ji. Yang penting bisa. Nggak bisa Kak dihapus dulu dia Pak Bahar? Maksudnya dihapus, dirubah kemana? Hapus terduga baru input ulang. Ya tetap kalau diinput ulang tidak ada muncul mikroskop karena dia terbacanya pernah pengobatan. Pasien dengan riwayat pengobatan. Iyalah. Jadi tidak ada pilihan mikroskop. Saya juga Pak, ada pasienku 3 yang positif ini BTA-nya. Pas kemarin tidak ada catering. Oh, aman jika kalau pasien baru, tidak masalah. Yang kita ingin di sini intinya yang kita inginkan adalah semua pasien TBC yang terkonfirmasi
terlaporkan untuk meningkatkan capaian. Jadi kita sepakati ini Al-Kifli Lahusin, kita input saja menggunakan dengan hasil Ripsen, yang penting bisa tercatat ke SITB, oke? Oh, berarti besok Pak saya tanya orang laboratorium ganti jadi Ripsen anunya Ya, di ya, yang penting baru saya rujuk tercatat, ke Pedongga. tercatat, Tunggu dulu, Pak, ini hasilnya apa dulu nih, mikroskopnya kemarin ini positif atau negatif, Ji? Apa lagi tuh? Tunggu positif dulu. sih. Setahu saya Positif positif kalau lah. nggak salah, positif. Positif. Positif? Itu positif, makanya diantar ke puskesmas itu hasil toraks itu dengan alat dia kemarin karena dia putus obat itu kan hasil follow up AP itu dia kan negatif, yang dia lupa minum obat itu hanya dua dosis saja karena obatnya ketinggalan di kampung. Nggak harus. Satu lagi nih yang penting teman-teman sekalian, ini coba kita lihat. Ini diobati tapi belum terdaftar. Rumah sakit 3. Oh, mana tuh bolong? Bolong, Romanus, dan Muhammad Al-Fariski. Ini Muhammad Al-Fariski yang bayi-bayi itu, Pak. Sudah saya rujuk ke Bambaira, tapi kan tidak ada UAT lepasan karena dia 4 kilo itu hari BB-nya. Nggak pernah datang ke kontrol pasien, Pak. Pak Samuel Bor sudah saya input juga karena dia positif BTA-nya. Berarti Samuel Boro ini double ya? Iya Pak, bagaimana Oke. itu? Saya yang hapus atau anu? Ini Romanus dengan Saya bolong terima. bagaimana? Romanus ini Pak kayaknya di tiket, kayaknya kalau tidak salah ini Romanus. Sudah saya rujuk ke tiket Romanus, Pak. Ada Oh, tiket. maaf. Al-Kifli tadi negatif. Mikroskop. Oh, negatif. Ya jauh itu. Tapi kalau ronsennya positif, masukkan ke Pak Bahar. Oh iya, cocok mi anu. Tetap TCM-nya negatif, ronsennya positif gitu. Ya, kasih begitu nih. Yang Ya, penting kasih begitu, Pak kita Bahar. ada tambahan penemuan kasus dulu. Ya, ya betul. Tiket ada tiket. Pali, Ini pali. Romanus bagaimana ini? Ada beda tiket. Pak Bahar tolong ditelusuri ini Romanus dengan bolong. Nah, kalau bolong kemarin ini Pak kayaknya sudah pernah dirawat kayaknya ini bolong ini Pak . Dari perawatan ini bolong kalau tidak salah. Nah, ini Jen dibawa Muhammad Al-Fariski ini Pak yang bayi-bayi itu . Ya kan dimintanya dokter UAT lepasan, cuman enggak ada berapa bulan nih itu kasihan tidak pernah minum obat itu bayi-bayi itu. Coba WHK obat apa yang dibutuhkan? Siapa tahu ada di sini. Di provinsi. Oh. Ada lalu itu kirim sama Afdal, dan masih Afdal lalu pemegangnya. Coba WHK obat apa yang dibutuhkan? Nanti saya carikan. Kalau perlu saya mintakan obat TBRO. Yang penting diterapi dulu. Oh iya iya Pak, nanti ku cari dulu nunggu sama Afdal di riwayat chatku sama Afdal. Ya. Ada lagi teman-teman sekalian? KB Bu Mala. Ya. Itu kemarin kan ada pasien yang dari rumah sakit itu yang Pak Panda yang di Ako. Kenapa itu? Itu SCTB-nya dikirim kemana kemarin? Pak Panda ini, mati tuh. Nggak ada kena tanya teman-teman. Nah kirim kemana itu karena biasa juga itu. Nah kirim bukan ke tempat PKM-nya, kok dirawat itu. Oh iya, karena kemarin itu kan ada. Kasih masuk ke di grup, baru saya teruskan dulu ke perawatan. Iya, dokter tulisnya di situ dipasang kayu 1. Takutnya STB dikirim pasang kayu 1. Memang ini pasien berulang. Oh, tunggu Pi nanti Pi. Pokoknya kirim bisa di grup. Nanti ku teruskan di perawatan besok toh. Ku tanya Iya, nunya. Sudah 2 kali atau 3 kali ini berobat ini pasien. Wilayahnya Pak Husni. Oh iya iya.
Berarti itu Pak Panda saya kirim ke Ke Pasangkayu Pasangkayu 1. 2. Ke Pasangkayu 2. Oh iya, nanti besok. Pasangkayu 1 mau Kak. Ah. Setengah mati saya pantau dia Di soalnya. mana dia tinggal kah? Aku dekat Loh, suruh lapangan. ke PKM. Bang itu. Di mana alamatnya? Kenapa bisa ke Aku situ dia? dekat puskesmas. Dia dekat lapangan Kak, dekat lapangan. Oh iya, kirim ke sini. Pasiennya suruh. Masalahnya Di mana alamatnya kah? masalahnya itu orang tua Kak tidak ada keluarganya yang pantau, cuma tetangganya Ji. Oh, Oh, terus siapa kenapa namanya bisa ke situ dia? Itu saja kemarin tetangganya yang bawa obat ke puskesmas. Oh, dekat dari situ nah bilang le. Iya memang di sini lalu berobat. Cuman itu bapak kalau sehat langsung pindah di kebun tinggal. Oh, weh. Jadi susah dipantau. Kalau Kaus nih kan bisa pantau. Di mana kebunnya? Tetangganya saya tidak tahu Pak. Mana tuh tetangga kebunku Bella? Oke Pak, nanti nantilah saya singgahi di rumahnya. Oke. Nanti saya rujuk ke Pasangkayu 1 Pak, saya rubah rujukannya. Siapa tuh namanya? Panda. Iya Panda. Di Tarjo kebunnya Pak Husni. Tapi kacau. Nanti kalau lewat bisa dipantau Bos nih. Oke. Ini teman-teman sekalian, ini yang belum ada hasil pengobatannya, ini ada 3 orang ini. Bagaimana sebenarnya ini? Akbar Aksari, Isa dengan Nurul Nabila. Oh, saya punya itu Pak Nur Nabila. Ya? Pasienku itu Nur Nabila Pak. Tunggu aku cari dulu. 2000 berapa itu Pak? 2024. Belum ada hasil pengobatannya. Nggak double gitu Pak. Mungkin double ini, Dik. Iya, karena sudah mikui itu 2 itu yang berarti double. Muhammad Idris sama Kalau ini Isa Puskesmas Bambaira, puskesmas apa ini? Enggak ada yang kenal itu. Jamu kok dulu Akbar Aksari. Motor. Mana saya Pak, Ya, Bambaira? udah selesai berobat Pak ini Isa. Belum pilih input hasil pengobatannya? Oh, iya Pak, karena kemarin kan saya pemegang baru. Ini kan saya pemegang baru, belum diinput selamanya. Tolong dulu, ini kita meningkatkan capaian ini, siapa tahu mencapai target Pasangkayu tahuan. Tolong Isa. Iya Pak, ya. Kalau ada kendala hubungi Pak Bahar atau hubungi saya, nah. Input kita tahu hasil pengobatannya ini. Kalau Akbar Aksari ada yang tahu ini? Double kayaknya itu Pak. Double ya. Oke. Tapi Pak, ada teman-teman masukan sekalian, saya rasa kita sudah di penghujung ini. Pak, ada saya tanya dulu Pak. Ada ini pasien kan dari Doripoku. Atas nama Elia Manape, Tuan Elia Manape. Dia itu Pak enggak bisa TCM karena enggak ada dahaknya, tapi di foto ronseng itu hari positif Jadi bagaimana cara aku itu? Mau dirujuk bagaimana itu? Dibawa ke puskesmas juga enggak bisa juga berdak di sana. Tetap ku input itu Pak atau bagaimana? Positif ya? Aduh kok positif toraksnya Pak, tapi pasien tahun berapa? Pasien tahun ini baru-baru ini Pak bulan berapa kah ini? 11 kah bulan berapa kah ini? Dari Doripoku Pak, ku alihkan ke puskesmas, tapi di puskesmas tidak bisa juga TCM karena tidak ada juga dahaknya keluar. Bisa langsung masuk ke edit hasil diagnosa, Bu. Oh, tapi tidak sesuai standar nanti kalau saya kirim ini cuma pakai foto ronsen, Pak. Ya. Seperti itu. Makanya. Jadi bagaimana nih itu, Pak? Baru butuh nomor registernya karena pengklaman BPJS. Ya, seperti itu. Masukkan langsung ke edit hasil diagnosa. Nah, gitu saja, Pak. Saya kirim pakai ronsen saja. Yang penting tercatat pasiennya ditemukan, masuk ya. Oh iya, besok insya Allah. Oke. Oke, Pak.
Masih ada terakhir? Cukup ya? Aman, Pak. Baik Ini teman-teman kemarin sekalian, Kak, eh, ya, Pak Bahar ada yang mau disampaikan? ya kasih. Ini kemarin saya sampaikan di rumah sakit karena banyaknya kasus yang double data. Hmm. Jadi kadang pasien itu dirujuk ke rumah sakit sementara pengobatan TB, tapi karena ada penyakit lainnya sehingga dia dirujuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit di TCM ulang. Nah, kadang itu hasilnya positif. Nah, jadi diinput ulang lagi, kemudian dirujuk ke puskesmas, itu yang double. Ya, Harusnya, saya sudah sampaikan bahwa kalau ada seperti itu kan muncul di, apa namanya, ada daftar riwayat muncul. Nah, di situ Ya, ada ya. pilihan, pertanyaan, apakah pasien ini yang dimaksud? ya, Nah, di situ ada muncul riwayat bahwa pasien ini sementara pengobatan di puskesmas ini. Nah, kalau ada muncul seperti itu, maka boleh dipilih ya, tapi di situ jangan dipilih diobati, tapi melanjutkan pengobatan. ya. Nah, seperti itu. Itu Oh, saja mungkin. oke Pak, siap. Oke. Baik teman-teman sekalian, terakhir ya, Ibu Kepala Bidang masih bersama kita? Sudah. Pak Kepala Bidang P2P Kabupaten Pasangkayu? Baik. Sebelum ditutup dok, mungkin ada masukan atau arahan? Silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum, halo, ada saya ingin menyampaikan masukan sedikit dari mendengar pembicaraan teman-teman di lapangan terkait bagaimana mulai dari bagaimana menentukan kasus pemberian obat sampai diagnosa positif supaya bisa diinput terkait pengobatannya supaya mencegah resistensi obat dan lain-lain sebagainya yang jadi kendala kita di lapangan. Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan TCM dengan diagnosa dokter dari pemeriksaan radiologi itu memang kita harus pemeriksaan klinis itu memang harus betul-betul kita bisa tegakkan untuk bisa paling tidak TCM itu yang utama supaya betul-betul dalam memberikan obat itu dan bagaimana mengadvokasi pasien supaya dia betul-betul teratur minum obat. Kemudian terkait data yang rujukan-rujukan dari puskesmas atau apa yang ke rumah sakit, itu paling tidak harus ada laporan yang sama supaya tidak ada dibilang ini pasien dari positif di puskesmas masuk ke rumah sakit dia datang dengan diagnosa lain sehingga dimasuk di data yang padahal dia penderita TB bisa-bisa saja dengan diagnosa lain masuk ke rumah sakit dia masuk di tempat rawat inap pasien biasa ya. Apalagi kalau baru terdeteksi di puskesmas bahwa dia masih reaktif dan belum teratur minum obat, baru 2 kali terus dia ada penyakit indikasi lain terus masuk ke rumah sakit, itu sih yang harus diantisipasi Pak Salim supaya bisa paling tidak mengurangi kasus lagi karena kalau dia ada di ruangan biasa pasti dipikir keluarganya atau tetangganya datang menjenguk sedangkan dia masih reaktif dengan bakterinya bisa saja ada sumber penularan baru. Jadi kan tujuannya kita ini barangkali semua ini kan tujuannya untuk bagaimana bisa angka kesakitan TB dan angka pengobatan TB bisa mencapai nilai maksimal ya sehingga paling tidak untuk eliminasi khususnya di Pasangkayu semua dari program TB ini pengelola TB yang ada di semua puskesmas bisa bekerja maksimal supaya capaiannya juga bisa maksimal terkait dengan cakupan penderita TB. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Ya, Kepala Bidang P2P. Baik teman-teman sekalian, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup dan saya kembali mengucapkan terima kasih banyak atas luangkan waktunya. Saya berharap dari pertemuan ini kita Kakak Laura, kalau menemukan sunscreen buat kulit yang berjerawat berminyak ada di etalase 4. Kakak Laura, kalau kamu di sini. saya berharap dari pertemuan ini kita bisa menemukan formula-formula atau tips atau cara untuk
mengatasi setiap permasalahan yang ada, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan capaian kita untuk tahun ini. Dan saya berharap pertemuan ini bisa kita lakukan minimal mungkin sekali dalam 3 bulan atau sekali dalam 1 bulan ya. Saya harapnya seperti itu. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman kita yang tidak sempat hadir pada pertemuan ini, kami akan melakukan upload videonya di YouTube. Jadi ini saya rekam, nanti kita upload di YouTube untuk bisa di-share linknya nanti, share-nya nanti ke teman-teman sekalian. Saya kira itu mungkin, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan selama dari jam 4 tadi sampai sekarang. Tetap bersemangat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari langsung segerakan